Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone, dimana kita berdua akan berbagi kisah tentang mistis, horor, dan mungkin urban legend. Bukan begitu Kang Surya? Ya. Gimana kabarnya Kang Surya hari Kabar ini? baik Pak Jack, dan kebetulan hari ini bisa bertemu lagi dengan sobat pemburu kisah ya. Iya. Setelah beberapa kali kita tidak muncul dan kemudian saya juga beberapa kali tidak bisa hadir bersama ya Pak Jack. Iya. Dan kali ini ada satu kisah yang kita dapatkan beberapa waktu yang lalu karena kita sering berburu ya Kang ya. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita berburu kisah, ya kita sedikit tertarik dengan urban legend ya. Kita ingin mengangkat sebuah urban legend yang terjadi di medio 60-70-an waktu Iya. itu Kang ya. Tahun 60 sampai tahun 70. Iya, ini sangat apa ya? Sangat terkenal pada saat itu. Iya. Dan ini terjadi di satu daerah sih di Pasuruan ya. Ngomong-ngomong, ini kisah ini kita dapatkan juga dari salah satu keluarganya ya Kang ya. Iya. Mas Gio atau Mas Sugiono. Sugiono. Ya. Kita Mas panggil Gio, aja Mas Gio, ya. gitu aja. Nah, Mas Gio ini mengisahkan salah satu cerita yang dikisahkan oleh kakeknya pada saat itu mengenai sebuah urban legend. Nah, urban legend seperti apa yang dikisahkan oleh Mas Gio ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack, terima kasih. Jadi Mas Gio ini berbagi tentang apa yang dia dapatkan dari neneknya waktu itu. Jadi kan dia pada waktu itu kan sering diberi dongeng, diberi cerita neneknya, karena menurut ceritanya Mas Gio ini dia kalau malam gitu Pak Jack ya, terus nggak mau tidur gitu sama neneknya itu dikasih tahu cerita. Jadi ceritanya itu ya kadang-kadang bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ya tujuannya supaya Mas Gio itu bisa tidur, walaupun menurut Mas Gio cerita itu sering kali diulang-ulang sampai dia itu takut, karena memang cerita itu yang dialami oleh neneknya. Dan cerita itu memang ya istilahnya agak serem juga Pak Jack ya, karena terkait dengan isu sensitif di masa neneknya waktu masih muda dulu. Jadi di medio tahun 60 sampai tahun 70-an, tepatnya ya sekitar tahun 65, yang identik dengan ya kondisi negara yang saat itu lagi kacau balau Pak Jack. Jadi apa yang dialami Mas Gio itu sampai diingat-ingat, sampai akhirnya dia itu merasa bahwa cerita itu membuat dia itu cukup trauma, dan sampai dewasa, sampai usia sekarang katanya dia itu masih merasa takut kalau membayangkan cerita itu. Apalagi rumahnya neneknya dulu yang ditinggali oleh orang tuanya dan ditinggali Mas Gio sampai kecil itu juga dekat sekali dengan lokasi tersebut. Jadi yang dialami Mas Gio itu cerita tentang, kalau orang Jawa Timur nyebutnya cikar Pak Jack. Cikar itu kayak kereta. Jadi kereta dari kayu yang ditarik sama sapi. Kalau delman atau mungkin dokar kan ditarik pakai kuda. Kalau cikar ini ditarik pakai sapi Pak Jack. Ya biasanya kalau zaman dulu ya kendaraan seperti itu katanya dipakai untuk ngangkut barang, terus ngangkut ya istilahnya nggak selalu ngangkut orang, jadi ngangkut barang juga untuk dibawa ke pasar, barang dagangan dan lain sebagainya. Dan di masa itu kan kendaraan bermotor tidak sebanyak sekarang Pak. Jadi moda transportasi tradisional seperti itu memang sangat melekat di era itu. Apalagi kalau dulu itu menurut cerita neneknya itu Mas Gio itu selalu seolah-olah ya dapat cerita itu kayak masuk gitu Pak, karena menurut neneknya kayak kendaraan itu punya ciri khas masing-masing. Kalau dokar mungkin dengan dokar, delman itu dengan suara sepatu kudanya, tapak kaki kudanya. Tapi kalau yang cikar ini yaitu kalungnya sapi itu yang selalu loncengnya itu berdenting itu. Jadi orang-orang tahu, oh ini ada yang lewat, ada cikarnya yang lewat. Kalau yang seperti ini ada suara tapak kaki kuda, oh ini ada dokar atau delman. Selain itu juga
ya kendaraan bermotor mungkin ya oto katanya itu 1-2 kali. Jadi yang dibawakan neneknya itu membekas banget oleh Mas Gio, karena pada waktu itu memang di masa negara waktu itu kacau Pak Jack, kan sampai ya istilahnya terjadi kejadian yang istilahnya tidak diinginkan lah, jangan sampai terulang lagi. Itu banyak orang-orang yang istilahnya saling bunuh satu sama lain, sampai akhirnya juga ya pada masa itu memang kacau balau. Neneknya itu juga bercerita istilahnya orang-orang yang terkait dengan hal-hal yang berbau beda dengan perbedaan ideologi itu sampai harus saling bunuh dan lain sebagainya. Dan itu biasanya setelah mereka dibunuh itu jenazahnya itu dimasukkan ke jikar itu Pak Jack, kemudian dibawa ke suatu tempat. Ada yang bilang tempat pemakaman massal, terus kata neneknya juga sempat cerita ada yang ya mohon maaf dibuang ke sungai. Dan itu dalam 1 hari itu waktu kejadian itu katanya bisa sampai 2-3 kali kendaraan itu lewat. Dan orang-orang waktu itu memang sangat cukup traumatis, terutama neneknya Mas Gio ini Pak Jack. Dia cukup traumatis dengan kejadian itu. Dia juga bercerita kepada Mas Gio, hingga Mas Gio sempat ya istilahnya dia itu terbawa katanya, larut dalam cerita neneknya, sampai saking takutnya itu kadang-kadang ya cerita neneknya belum habis Mas Gio itu tidur. Jadi pada waktu itu Pak Jack, menurut Mas Gio itu neneknya itu kerap kali bercerita setelah kejadian itu istilahnya orang-orang itu cukup takut sekali, karena bukan hanya kejadian itu sudah selesai, karena beberapa waktu selang beberapa bulan setelah kejadian itu Pak Jack, istilahnya kondisi sudah normal lagi, tidak darurat lagi. Orang-orang justru awalnya merasa aman, tapi kemudian dia tidak aman bukan karena kondisi daerah atau wilayah yang berkonflik, bukan karena itu, tapi karena ya istilahnya ada hal lain yang justru muncul di saat kondisi itu sudah damai Pak Jack. Jadi menurut ceritanya Mas Gio, neneknya itu sempat bercerita dulu ketika awal-awal setelah beberapa bulan setelah kejadian, beberapa kendaraan jikar itu kan ada yang diparkir di sebelah rumahnya neneknya. Jadi katanya itu mangkalnya itu di situ Pak Jack, mangkalnya beberapa jikar itu di situ. Terus kemudian sapi-sapinya kan istilahnya ya di tempat lain, tapi kondisi jikarnya itu ada di dekat rumah neneknya. Nah beberapa bulan setelah kejadian peristiwa besar itu Pak Jack, ya awalnya orang-orang di sekitar situ termasuk rumahnya neneknya Mas Gio dan tetangga-tetangga yang lain itu ya merasa biasa saja, sampai akhirnya pada waktu malam itu mereka sering mendengar suara itu kayak ya suara cikarnya itu, gerobaknya itu jalan, ada suara denting lonceng sapinya juga. Jadi ketika tengah malam istilahnya orang-orang sudah istirahat, berada di rumah semua. Waktu itu kan katanya kondisi masih belum ada penerangan Pak Jack, penerangan masih seadanya. Ya mungkin lampu minyak mungkin ya, kita juga kurang tahu, itu katanya penerangan seadanya. Itu beberapa waktu setelah kejadian itu malam itu kayak ada bunyi tadi itu, ada kendaraan cikar itu lewat. Tapi orang-orang yang waktu itu berada di rumah, mereka itu melihat ke depan itu ya cikar itu lewat tapi nggak ada sapinya Pak Jack. Jadi dia itu berjalan sendiri. Dan katanya orang-orang ya itu cikar itu datangnya ya dari tempat mangkal itu, tempat yang berada di sebelah rumahnya neneknya Mas Gio yang ditempati Mas Gio waktu kecil itu. Jadi cikar itu keluar dari sana itu berjalan berkeliling ke kampung, dan itu nggak ada sapinya, seolah-olah jalan sendiri. Dan itu katanya berlangsung hampir setiap malam itu Pak Jack. Sampai akhirnya orang-orang itu merasa ketakutan, mereka itu juga kayak diteror gitu. Sampai akhirnya ya beberapa orang memberanikan diri lah, istilahnya ayo kita aja, kita istilahnya kita palang tempatnya itu supaya kalau malam hari itu cikarnya itu nggak keluar. Jadi istilahnya mereka buat tonggak, tempat parkirnya itu, tempat mangkalnya cikar itu dikelilingi oleh tonggak-tonggak kayu, kemudian juga ditutup sama warga. Terus sebagian juga orang-orang itu kayak ya mengadakan istilahnya nongkrong lah, istilahnya berjaga lah. Waktu itu kan mungkin ya kondisi-kondisi tertentu gitu mereka kan harus siap siaga Pak Jack. Jadi
kaum pria, bapak-bapak dan anak-anak muda itu berjaga di beberapa tempat, tapi anehnya mereka itu nggak berani berjaga di area Cikar. Mereka itu nggak berani berjaga di area tempat mangkalnya Cikar. Jadi mereka hanya masang kayu, dibuat patok, dibuat kayak ya pintu gitu, kayak pelang gitu. Tapi kemudian mereka nggak ada sama sekali yang berani nunggu di situ, katanya Pak Jack. Jadi mereka nunggu di salah satu tempat di perempatan desa, ngumpul di sana. Nah, mereka merasa ya sudah mungkin selesai kalau kita palang, kita patok gitu, mana mungkin itu bisa keluar gitu. Tapi ketika mereka sampai malam hari, istilahnya mereka bersiap-siap mau pulang ke rumah masing-masing Pak Jack, ya tiba-tiba terdengar bunyi suara itu lagi. Jadi suara kayak loncengnya sapi yang berbunyi kloneng-kloneng, tapi ya sapinya itu nggak ada, karena sapinya ya sudah ditempatkan di kandangnya, di tempat lain. Dan mereka perlahan-lahan ya dari ujung jalan itu mereka heran loh, perasaan tadi kan sudah kita tutup gerbangnya, itu sudah kita patok, sudah kita kayu, kita kasih pelang kayu, tapi kok kejadian ini berulang lagi. Dan dari kejauhan itu mereka melihat ya istilahnya ada lampu ublek itu katanya, lampu dari penerangannya Cikar itu dari jauh itu ya kelihatan di malam hari itu. Dan ini ya bergerak-gerak sendiri, artinya berjalan menuju mereka. Ya orang-orang itu mungkin karena saking takutnya Pak Jack ya, nggak berani memastikan, karena makin mendekat itu ya anehnya itu mereka awalnya ingin mencegah atau istilahnya ingin tahu ini siapa sih yang menjalankan Cikar ini. Tapi mereka kendaraan itu masih belum sampai dekat sama mereka. Orang-orang ini kayaknya ya itu Pak Jack, kayak mencium bau-bau seperti ya bau sangat tidak enak gitu, seperti bau bangkai atau apa. Orang-orang langsung lari semua ketakutan. Ya istilahnya mereka mengambil jalan lain untuk pulang ke rumah masing-masing. Hingga akhirnya kejadian itu terus berlangsung sampai pernah ada salah satu orang Pak Jack yang cukup berani katanya. Dia itu karena mungkin ya merasa capek ya dengan kondisi seperti tiap malam itu kok ada aja kejadian seperti itu. Dia itu sengaja nungguin di depan rumahnya, termasuk pemberani katanya neneknya Mas Gio itu. Dan entah benar entah tidak katanya waktu kendaraan itu lewat emang beneran, jadi Cikar itu berjalan sendiri tapi dengan penerangan lampu ublek, tapi memang nggak ada yang narik, nggak ada kusirnya, nggak ada orangnya, nggak ada sapinya juga, dan kendaraan itu ya berjalan berkeliling desa gitu Pak Jack. Dan orang itu ya memang benar yang diceritakan warga-warga itu, jadi ketika kendaraan lewat itu dia katanya mencium bau yang sangat tidak enak gitu. Dan ya dia melihat sendiri kendaraan itu lewat di depan rumahnya, kemudian ya berbelok di ujung jalan, ya hanya begitu saja. Tapi dia itu sama sekali nggak berani mendekat atau istilahnya memastikan bahwa apa yang ada di dalam kendaraan Cikar itu sama sekali nggak berani memastikan Pak Jack. Jadi akhirnya kejadian itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya ya warga di sana itu akhirnya sudah paham Pak Jack, karena memang intensitasnya itu mulai berkurang. Yang awalnya setiap malam, kemudian ya hampir setiap bulan, dan kemudian juga istilahnya tidak pernah nampak lagi. Tapi suatu hari itu, suatu malam itu tahu-tahu muncul sendiri, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian sampai neneknya Mas Gio ini sudah berkeluarga, kemudian juga menikah dan lain sebagainya. Terus di tempat itu, di kampungnya Mas Gio itu, neneknya Mas Gio itu, di tempat sana itu sudah mulai ada listrik, penerangan jalan sudah rame, rumah-rumah juga sudah banyak listrik. Ya fenomena itu sudah mulai berkurang Pak Jack. Jadi Mas Gio itu mendapat cerita yang hampir tiap malam itu dibagikan oleh neneknya itu, sampai akhirnya dia itu teringat banget cerita itu. Dan yang membuat Mas Gio itu merinding sampai sekarang ya dia itu merasa bahwa di sebelah rumahnya dulu itu ada halaman kosong yang sekarang katanya dipakai untuk tempat parkir kendaraan tetangganya. Itu dulu itu sebenarnya adalah tempatnya mangkalnya Cikar yang waktu itu sempat menjadi sumber teror bagi desanya. Jadi itu kisah dari Mas Gio yang didapatkan dari neneknya itu Pak Jack. Ya cukup menarik juga ya. Jadi cerita-cerita yang urban legend kayak gitu, ini yang nanti akan kita kulik lagi, kalau bisa kita banyakin lah kisah seperti ini, karena mungkin apa yang kita
rasakan sekarang ini mungkin berbeda ya, ya, dengan apa yang kondisinya juga berbeda. Betul. Dan sebagainya. Terima kasih Mas Gio atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.